Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Fitri Rahmadani, di mana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian dari Universitas Negeri Medan, kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program LPTK, kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami dengan judul Pengaruh Konten Beauty Blogger terhadap minat beli produk makeover pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 2020 Universitas Negeri Jakarta. Boleh di next. Di mana anggota dari kelompok 23 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rohadi dengan NIM 17076200027, ada Adinda Raffianti Syam dengan NIM 17076200039 dan Miskatul Adawiyah dengan NIM 17076200049. Boleh di next. Di mana bab 1 pendahuluan pada latar belakang penelitian, yaitu kemajuan teknologi yang semakin canggih tentu memberikan dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia, di mana berbagai kemajuan tersebut seperti pembayaran menggunakan QRIS hingga bertukar informasi yang semakin mudah, di mana teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri saat ini sangat mudah untuk mendapatkannya, di mana kemajuan itu bisa dilihat dari seseorang yang bertukar informasi di waktu kapan saja dan di mana saja. Lalu kemudahan dalam bertukar informasi itu, masyarakat selalu mengupdate mengenai informasi yang ada, di mana untuk mendapatkan informasi tentu masyarakat harus mengakses dengan beberapa media ya seperti televisi, radio maupun smartphone. Namun smartphone kini sedang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengupdate informasi mengenai informasi yang ada. Selain itu juga dalam bertukar informasi melalui smartphone, banyak juga masyarakat mengaksesnya untuk di sosial media, di mana sosial media itu sendiri menjadi aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses ataupun mendapatkan informasi. Hal itu ditunjukkan pada data We Are Social pada tahun 2022, sebanyak 191 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna aktif sosial media di Indonesia, di mana hal itu membuat masyarakat terus mudah untuk menyebarkan informasi kepada khalayak umum. Selanjutnya terdapat range atau persentase di mana Indonesia sendiri menjadi negara terbesar penduduk keempat di dunia dan penduduk sebagai pengguna aktif sosial media, di mana menjadi peluang dalam menyebarkan informasi ke khalayak umum. Sebanyak 35,2% platform yang digunakan WhatsApp, lalu Instagram sebanyak 22,9%, dilanjutkan oleh Facebook dan TikTok sebesar 13,1% dan 9,1%. Dan platform sosial media ini dan banyak platform sosial media lainnya dan diakses menurut We Are Social tahun 2022. Boleh di next. Selanjutnya tentunya dalam penggunaan sosial media yang banyak ini, tentu strategi pemasaran digital terus digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya itu sendiri, di mana untuk menjangkau konsumen, langkah-langkah untuk mendapatkan konsumen, maka perusahaan harus mempromosikan produknya itu sendiri melalui gambar, video, maupun konten. Lalu perusahaan juga untuk menarik dan mempertahankan dari konsumen itu sendiri dengan menggunakan beberapa media itu sendiri seperti Facebook, sosial media, terus ada media cetak juga, dan lalu promosi-promosi yang diberikan kepada calon konsumen. Di mana PT Paragon Technology and Innovation, di mana bergerak pada produk kecantikan, khususnya pada produk pria dan wanita. Nah, di sini juga ada PT Paragon memberikan atau mengeluarkan produk makeover, di mana produk makeover itu sendiri produk kecantikan yang diberikan untuk wanita, di mana produk ini diberikan untuk wanita untuk kalangan remaja,
Produk ini juga dipromosikan oleh beberapa public figure seperti Abel Cantika, Patricia Gow, Tasya Farasya, dan masih banyak lainnya. Di mana promosi produk makeover itu sendiri menjadi alasan yang kuat untuk banyaknya pengikut di beauty, kebanyakan pengikut dari beauty vlogger itu sendiri, di mana banyaknya pengikut menjadi alasan pengikutnya itu untuk membeli produk dari makeover itu sendiri. Lalu, di mana produk makeover itu sendiri memiliki kelebihan dan tentunya ada banyak variasi produk, lalu dari rekomendasi juga dari beauty vlogger, lalu adanya harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat tinggi, di mana kegunaan atau fungsi dari konten beauty vlogger ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada calon konsumen, khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi pada tahun 2020 di Universitas Negeri Jakarta, di mana adanya pengaruh tersebut, adanya pengaruh dari internal dan eksternal, di mana internal sendiri adalah hasrat untuk membeli pada produk makeover itu sendiri. Untuk itu, kami ingin meneliti pengaruh dari konten beauty vlogger terhadap minat beli produk makeover pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya dari yang sudah dipaparkan, timbullah rumusan masalah penelitian dari kelompok kami, yaitu apakah konten beauty vlogger berpengaruh pada minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi 2020 Universitas Negeri Jakarta terhadap produk makeover, dan apa yang membuat mahasiswa Fakultas Ekonomi tertarik terhadap konten beauty vlogger. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak beauty vlogger terhadap minat beli produk makeover, dan yang kedua, untuk mengetahui ketertarikan mahasiswa terhadap konten beauty vlogger. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis ini mendapatkan informasi tentang pengaruh konten beauty vlogger terhadap minat beli produk makeover dan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan minat beli produk makeover pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Oke, untuk manfaat praktisnya terdapat 3 subbab, yaitu bagi peneliti, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan bagi beauty vlogger. Bagi peneliti, yaitu untuk dapat menambah wawasan dan pengalaman penelitian tentang pengaruh konten beauty vlogger terhadap minat beli produk makeover pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu untuk dapat meningkatkan minat beli produk makeover pada mahasiswa. Dan yang ketiga, bagi beauty vlogger, yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana cara beauty vlogger untuk menarik konsumen agar menggunakan atau membeli produk yang dipromosikan. Oke, selanjutnya pada bab 2 terdapat teori pendukung atau kajian teoritis. Yang pertama ini ada hakikat kemajuan teknologi. Menurut Gary J, teknologi itu merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistemkan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Jacques Ellul, yaitu teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Kemajuan teknologi ini menimbulkan kehidupan masyarakat yang modern yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Selanjutnya ada hakikat kosmetik. Menurut Sieni Agustin, kosmetik adalah bahan yang dipakai pada bagian luar tubuh, kulit, rambut, dan bibir atau gigi dengan tujuan untuk membersihkan, mengharumkan, serta memperbaiki penampilan. Nah, pada hakikat kosmetik ini terdapat hakikat makeover, yaitu makeover adalah produk yang berasal dari Indonesia, namun memiliki kualitas kosmetik profesional dengan rangkaian lengkap
warna, tekstur, dan fungsi untuk setiap kategori produknya. Selanjutnya ada hakikat pemasaran digital. Menurut Dave Chaffee, digital marketing merupakan penerapan teknologi yang berbentuk saluran online atau channel online ke pasar atau website, email, YouTube, Instagram, Facebook, dan jejaring sosial yang lain, yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapat keuntungan serta membangun dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada hakikat pengaruh. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Dalam pengaruh, tentunya terdapat faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal sendiri merupakan suatu hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu yang terdapat pada lingkungan sekitar seseorang. Dan faktor internal adalah suatu hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu yang terdapat pada lingkungan sendiri seseorang. Selanjutnya ada hakikat minat beli. Menurut Kinnear dan Taylor, minat membeli adalah bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya ada hakikat konten. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sementara itu, menurut Simarmata pada tahun 2011, konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan, dan lain-lainnya. Jadi, dapat disimpulkan konten adalah semua hal yang dapat dikelola dalam format elektronik. Selanjutnya ada hakikat influencer. Nah, hakikat influencer ini juga terbagi menjadi selebgram, seleb TikTok, vlogger, dan beauty vlogger tentunya. Beauty vlogger ini merupakan influencer kecantikan yang berbagi informasi, menggambarkan bagaimana melakukan sesuatu dengan konten melalui klip video yang kemudian diposting pada platform YouTube. Selanjutnya ada kerangka teori, di mana kemajuan teknologi yang ada membuat aktivitas masyarakat, khususnya di Indonesia, menjadi mudah, di mana kegiatan itu bisa dilihat dari kemudahan dalam berbagi informasi. Selain itu, data menurut We Are Social pada tahun 2022 sebanyak 204 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna internet. Hal itu memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi melalui daring. Lalu di samping itu, dalam berbagi informasi saat ini, masyarakat sering juga menggunakan sosial media untuk berbagi informasi, di mana bertukar informasi melalui sosial media itu sangat mudah dan sangat cepat untuk dilihat oleh khalayak umum, di mana berdasarkan data menurut We Are Social tahun 2022 sebanyak 191 juta penduduk 191 juta 4 penduduk di Indonesia sebagai pengguna sosial media. Lalu tentu dalam bertukar informasi sendiri itu beberapa masyarakat melihat konten yang ada tak terkecuali pada konten pada public figure. Lalu PT Paragon menjadi perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik untuk produk kecantikan, lalu mengeluarkan produk makeover sebagai produk kecantikan khusus wanita. Lalu PT Paragon itu sendiri mempromosikan produknya melalui beauty content beauty vlogger, di mana beauty vlogger memberikan ulasan pada produk makeover yang memberikan pengaruh terhadap calon konsumen, khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta, di mana pengaruh tersebut mempengaruhi eksternal maupun internal, di mana internal sendiri adalah minat seseorang untuk membeli produk tersebut, di mana eksternal adalah dari rekomendasi dari orang lain untuk membeli produk tersebut. Lalu untuk itu adanya pengaruh itu mempengaruhi minat beli seseorang. Untuk itu kami akan meneliti dan mengukur minat beli produk makeover pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta terhadap konten beauty vlogger.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama itu ada waktu dan tempat penelitian. Ya, pada penelitian ini kami memulai penelitian dari penyusunan rancangan yang tertulis sebagai bab 1, bab 2, dan bab 3 pada bulan September 2022. Selanjutnya berakhir pada penyusunan proses serta hasil penelitian yang tertulis sebagai bab 4 dan bab 5 pada bulan Desember tahun 2022 atau dalam kurun waktu 3 bulan. Waktu tersebut dipilih karena merupakan rentang waktu yang cukup efektif bagi peneliti dan mampu meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, tempat penelitian. Kami melakukan penelitian secara daring menggunakan platform Google. Selanjutnya, tempat penelitian. Kami melakukan penelitian secara daring menggunakan platform Google Forms melalui pendistribusian kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Pemilihan tempat penelitian tersebut ditentukan dengan pertimbangan agar dapat lebih mempresentasikan hasil penelitian ini nantinya. Berkenaan karena mahasiswi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta mayoritas menggunakan produk kosmetik. Selain itu, wilayah kampus A Universitas Negeri Jakarta menjadi tempat yang mudah diakses oleh peneliti sehingga dapat memaksimalkan dalam proses penelitian nantinya. Dan yang ketiga, ada desain penelitian. Pada penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kuantitatif yang dapat diidentifikasi demikian karena menganalisis pada data-data angka atau numerikal. Kami melakukan studi lapangan agar mendapatkan data yang dibutuhkan dengan kuesioner, lalu didistribusikan dengan survei. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana pada populasi sendiri itu ruang lingkup objek pada penelitian menjadi wilayah generalisasi dalam penelitian ini, di mana memiliki kualitas serta karakteristik untuk kemudian dipelajari dibuatkan kesimpulan menurut Sugiono pada tahun 2017, di mana adapun populasi yang kami anggap sebagai populasi pada penelitian ini yaitu setiap individu yang memiliki kriteria mahasiswi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta pada angkatan 2020 sebanyak 1.015 orang, di mana mayoritas menggunakan produk kosmetik. Lalu pada sampel, di mana sampel yang adalah bagian dari keseluruhan populasi sehingga memiliki keterbatasan dari aspek dana, tenaga, dan juga waktu untuk dipelajari pada seluruhnya menurut Sugiono pada tahun 2017. Teknik pengambilan sampel itu sendiri menggunakan dalam penelitian teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling dan accidental, di mana non-probability sampling itu sendiri adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, di mana berikut adalah jenis-jenis non-probability sampling menurut Sugiono pada tahun 2018 pada halaman 82. Untuk perhitungan sampling itu sendiri kami menggunakan Slovin, di mana dengan rumus N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali error di pangkat 2. Di mana N itu sendiri adalah 1015, lalu dibagi 1 ditambah 1015 dikali error sebanyak 0,05, dikuadratkan, lalu maka error didapatkan 0,0025. Lalu dikalikan dengan 1015, maka didapatkan 2,5375, lalu ditambah 1 menjadi 3,5375, lalu 1015 dibagi 3,5375, maka N didapatkan 286,90
925, lalu kita genapkan menjadi 287 sampel yang akan kami ambil pada sampel penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Nah, untuk datanya yang kita pakai ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya ini adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada studi pustaka, observasi, dan kuesioner. Untuk studi pustaka ini merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Untuk observasi merupakan langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data setelah penulis melakukan studi pustaka. Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap informan yaitu mahasiswi Fakultas Ekonomi UNJ 2020. Untuk kuesioner ini, kuesioner dibuat dengan platform Google Form, kemudian dibagikan dalam bentuk link dan disebarkan melalui pesan elektronik dari peneliti kepada para responden. Selanjutnya ada operational variable. Bisa dilihat di sini, operational variable ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X ini adalah konten beauty vlogger, dan variabel Y-nya adalah minat beli konsumen. Untuk definisi dari konten beauty vlogger ini adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik, influencer kecantikan yang berbagi informasi yang mengajarkan keterampilan tentu dan menggambarkan bagaimana melakukan sesuatu dengan melalui klip video yang kemudian diposting pada platform YouTube. Untuk dimensinya ini adalah kepercayaan atau trust dengan indikator mengetahui tingkat kepercayaan mahasiswi terhadap produk makeover, mahasiswi mengandalkan ulasan yang diberi oleh beauty vlogger, ulasan yang dibuat beauty vlogger dapat dipercaya, dan kesesuaian promosi dengan isi. Lalu untuk minat beli konsumen atau Y, minat beli konsumen adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan dari seorang konsumen. Untuk dimensinya ini adalah minat beli konsumen dengan indikator ulasan yang logis, konten yang menarik, konsumen percaya terhadap konten terhadap ulasan, terjangkaunya harga produk karena kualitas yang bagus, variasi produk yang ada, pembelian yang berulang-ulang, dan rekomendasi dari orang lain. Dan tentunya kedua variabel ini menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada skala pengukuran, boleh di next. Baik, skala pengukuran pada penelitian ini kami menggunakan 4 skala pengukuran, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan masing-masing nilai skor dan kode yang tertera. Di next. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana terdapat uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas sendiri menurut Sugiono pada tahun 2018 hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya, di mana terjadi pada objek yang akan diteliti. Uji validitas juga digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Menurut Ghazali dalam Sujarwini pada tahun 2016 pada halaman 157, di mana suatu kuesioner itu dikatakan valid atau tidaknya jika terdapat kriteria dalam penelitian uji validitas. Jika R dihitung itu lebih besar sama dengan R tabel, maka item kuesioner itu tersebut valid. Lalu jika R hitung itu sendiri, jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka item kuesioner itu sendiri tidak valid. Lalu terdapat uji reliabilitas, di mana menurut Sugiono pada tahun 2018 instrumen
Yang reliable itu adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga, di mana uji reliabilitas itu sendiri dilakukan setelah uji validitas, dan uji merupakan pertanyaan dan pernyataan yang sudah valid, di mana suatu variabel dikatakan reliable itu jika memiliki Cronbridge alpha lebih besar dari 0,06 menurut Ghazali dalam surat Jarweni pada tahun 2016 pada halaman 158. Lalu terdapat analisis statistik data, di mana terdapat dua analisis, yaitu regresi linear berganda dan analisis koefisiensi determinasi simultan dengan R kuadrat. Di mana regresi linear berganda, di mana melakukan prediksi atau ramalan tentang bagaimana keadaan naik turunnya suatu variabel yang terkait, di mana dua variabel bebas sebagai faktor prediktor dan dapat dilakukan sebagai manipulasi menurut Sugiono pada tahun 2018 pada halaman 299. Regresi linear berganda juga merupakan bertujuan untuk suatu atau lebih variabel bebas, di mana terhadap suatu variabel terikat, di mana persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau variabel bebas, yaitu pada kepercayaan, keahlian pada variabel X, dan terdapat minat beli konsumen pada variabel Y. Oke, selanjutnya ada analisis koefisiensi dengan determinasi simultan dengan R kuadrat, di mana menurut Supati pada tahun 2017, koefisiensi determinasi adalah tingkat pengaruh variabel X terhadap Y yang dinyatakan dalam presentasi, di mana koefisiensi determinasi sendiri digunakan untuk mengetahui presentasi perubahan variabel tidak bebas atau variabel Y yang disebabkan oleh variabel bebas, yaitu variabel X. Jika R kuadrat semakin besar, maka presentasi perubahan variabel tidak bebas atau variabel Y yang disebabkan oleh variabel bebas atau variabel X semakin tinggi. Dan jika R kuadrat semakin kecil, maka presentasi perubahan variabel tidak bebas atau variabel Y yang dibebaskan oleh variabel X semakin rendah menurut Jarweni pada tahun 2017 pada halaman 164. Boleh di next. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami mengenai presentasi proposal penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.